Bab 516. Kenneth menjelaskannya dengan wajah datar. Zoe sangat terkejut. Ini jelas penipuan. Setelah pelelangan dimulai, mereka tiba-tiba mengatakan bahwa itu bukan dalam mata uang lokal. Saya telah melihat penipu, tetapi tidak pernah yang tidak tahu malu seperti orang-orang ini. Ini adalah tindakan penipuan. Benar-benar tidak ada batasan seberapa jauh Triple Group bersedia untuk pergi, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Realisasi muncul pada Zoe sekali lagi. Sebaliknya, Levi tetap tidak terpengaruh. Dia sudah menduga bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan lancar. Tidak dalam mata uang lokal. Siapa yang bilang begitu? Levi menantang. Saya, tentu saja, seperti yang Anda tahu, penyelenggara memiliki keputusan akhir. Kenneth mencibir. Dia telah berjanji untuk membantu Horace mendapatkan semua harta karun kuno ini. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengubah mata uangnya, untuk memaksa Levi menarik diri. Apakah semua orang menyadarinya? Levi terus bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku dan aku akan menunjukkannya padamu. Ketika mereka kembali ke ruang lelang, Kenneth bertanya kepada orang banyak, apakah semua orang tahu bahwa lelang malam ini tidak menggunakan mata uang lokal? Iya, tentu saja, itu sebabnya tidak ada yang berani menaikkan tawaran. Tawaran Triple Group sebesar 600 juta akan menjadi 2 miliar setelah konversi. Siapa yang berani menawar melawan itu? Iya, semua orang tahu tentang mata uang asing. Orang-orang yang mengaku mengetahui konversi mata uang ini semuanya telah diatur sebelumnya oleh Triple Group. Levi juga memperhatikan bahwa mereka telah mengambil katalog lelang semua orang. Katalog diberikan kepada setiap orang saat masuk. Itu menyatakan semua detail mengenai lelang malam ini, termasuk harga setiap item lelang. Saat itu, Horace berjalan mendekat sambil tersenyum dan bertanya, ada apa, Tuan West? Merwoler, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa membantu saya. Apakah lelang malam ini dalam mata uang lokal atau asing? Kenneth bertanya. Asing tentu saja, itu sebabnya saya menyerah karena 3 miliar sama dengan 20 miliar. Horace dan Kenneth menyanyikan lagu yang sama. Apa? Jangan bilang bahwa Margarison dan Mes Lopez tidak mengetahui hal ini. Horace pura-pura terkejut. Itu benar. Saat keduanya menyadari bahwa jumlahnya mencapai 20 miliar setelah konversi, mereka menolak untuk membayar. Kenneth mengeluh. Senyum Horace semakin dalam ketika dia menjawab, saya sarankan kalian berdua menyerah. Membayar 20 miliar untuk barang antik ini benar-benar tidak sepadan. Zoe dengan ringan menyikut Levi, menyiratkan bahwa dia harus mundur. Mereka hanya akan mendapatkan pantat mereka diserahkan kepada mereka, dengan bersaing melawan Triple Group. Horace tidak bisa berhenti tersenyum saat melihat ini. Sepertinya masalah sudah teratasi. Jika 20 miliar, maka 20 miliar. Tidak masalah sama sekali. Levi menyunggingkan senyumnya sendiri. Apa, kamu baik-baik saja dengan membayar 20 miliar? Horace dan Kenneth sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka telah merencanakan untuk menakut-nakuti Levi dengan 20 miliar ini. Yang mengejutkan mereka, dia setuju untuk membayar jumlah seperti itu. Saya dapat membayar 20 miliar. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan dapat menghabiskan semuanya? Levi tersenyum misterius. Ayo selesaikan pembayarannya sekarang. Kenneth dan Horace benar-benar lengah. Dia benar-benar akan membayar. Mereka semua pergi ke belakang panggung. Levi mengeluarkan kartu hitamnya dan langsung mentransfer 20 miliar. Kenneth dan Horace merasa seolah-olah mereka terjebak dalam keadaan linglung, menolak kemungkinan bahwa ini bisa menjadi nyata. Selesai. Kirim semua artefak ke rumahku, semuanya 10. Levi menuntut. Sebelum pergi, Levi tersenyum dan bergumam, kuharap kau bisa menghabiskannya secepat mungkin. Kenneth tidak mengerti apa yang dimaksud Levi dengan itu dan hanya bisa melihat saat Levi pergi. Dalam perjalanan kembali, Zoe menatapnya ternganga. Sayang, saya tahu bahwa Anda berpartisipasi dalam pelelangan malam ini untuk bos besar Morris Group, tetapi 20 miliar itu jelas-jelas penipuan. Mengapa Anda menyetujuinya? Haha, jangan khawatir, sayang. Mereka tidak akan bisa menghabiskan uang itu. Levi terkekeh. Semuanya sudah di telapak tangannya sejak awal. Bab 517. Di villa tepi danau, Horace dan Kenneth akhirnya sadar setelah sekian lama. Dia benar-benar telah mentransfer 20 miliar. Horace merasa skeptis. Iya, sudah ditransfer ke akun. Kenneth membenarkan.
Anda harus mentransfer semua 20 miliar kepada saya sekarang sehingga saya setidaknya bisa memberikan penjelasan kepada Tuan Park. Horace mendesaknya. Kenneth segera menginstruksikan stafnya untuk melakukan pemindahan. Merwes, ada yang tidak beres. 20 miliar telah dibekukan. Dikatakan di sini bahwa transfer penipuan terdeteksi, dan dengan demikian, rekening bank kami telah dibekukan. Seru staf itu dengan ngeri. Tunggu apa lagi? Telepon bank sekarang. Tiba-tiba, kata-kata Levi sebelumnya terngiang di benak Kenneth. Dia mengatakan kepada mereka untuk menghabiskan uang itu sesegera mungkin. Tuan West, bank telah mengatakan bahwa Biro Pengatur Bank campur tangan dan bahwa merekalah yang telah membekukan rekening itu. Ekspresi Horace dan Kenneth berubah drastis setelah mendengar ini. Apa? Biro Pengatur Bank yang melakukan ini? Tiba-tiba, sirene polisi yang memekakkan telinga terdengar, datang dari luar villa. Beberapa mobil polisi berhenti di pintu masuk. Ada juga mobil dari Kementerian Perdagangan, Biro Pengatur Bank, serta Biro Statistik Tenaga Kerja. Selamat malam, kami adalah tim penegak hukum gabungan, terdiri dari 4 departemen utama. Kami menerima laporan beberapa saat yang lalu mengenai aktivitas mencurigakan di pelelangan yang diselenggarakan oleh Yayasan Chrysler. Pertama, Anda dicurigai melakukan penipuan konsumen, karena menuntut 20 miliar ketika 3 miliar adalah harga yang disepakati. Kedua, Anda diduga melanggar hukum dengan melakukan tindakan, seperti persaingan tidak sehat. Yang terpenting, semua barang yang dilelang adalah milik Scott Yates, dan karenanya, harus ditangani oleh penerus yang ditunjuk oleh Scott Yates. Anda tidak berhak melelangnya. Kenneth sudah panik, pada saat pelanggaran ketiga dinyatakan. Mereka tahu bahwa mereka telah membawa bencana ini pada diri mereka sendiri ketika mereka telah menukar mata uang semua hanya untuk menghilangkan Levi. Saat itu, Xavier Field mengejek sambil memegang salinan katalog lelang di tangannya. Di sini jelas dinyatakan bahwa penawaran akan dilakukan dalam mata uang lokal, jadi bagaimana 3 miliar tiba-tiba menjadi 20 miliar? Ah, Kenneth langsung memucat. Bukankah kita sudah menyelesaikan masalah katalog? Bagaimana mereka mendapatkannya? Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berharap Levi selangkah lebih maju dari mereka, menyerahkan salinannya kepada Xavier. Kami telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa penerus yang ditunjuk oleh Scott Yates sebelum kematiannya adalah kepala pelayannya, Tuan Theo Kirby, yang telah setuju untuk memberikan semua artefak kepada Tuan Garrison, tanpa syarat apapun. Oleh karena itu, Anda akan segera mengembalikan 20 miliar kepada Tuan Garrison. Mulai saat ini dan seterusnya, Kenneth dan semua yang terlibat dicurigai melakukan penipuan, bersama dengan kejahatan yang terdaftar sebelumnya. Kalian semua akan ditangkap dan dibawa untuk penyelidikan. Yayasan Chrysler juga akan ditutup sementara untuk pemeriksaan menyeluruh. Selain itu, Triple Group akan menerima denda 10 juta untuk dugaan pelanggaran pangsa pasar, dan orang yang bertanggung jawab akan ditangguhkan dengan pemberitahuan lebih lanjut. Xavier menyatakan dengan tegas. Horace dan Kenneth hampir pingsan karena semua yang terjadi. Setelah menyadari bahwa artefak ini diberikan kepada Levi secara gratis dan bahwa Yayasan Chrysler juga terlibat, Horace mulai marah. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Karena sebagian besar wartawan masih hadir di tempat kejadian, berita ini menyebar seperti api. Hampton Utara dan bahkan seluruh Erudia telah mendengarnya. Charles juga tidak terkecuali. Triple Group sekali lagi dipermalukan di Northampton. Ditampar denda adalah masalah kecil, tetapi citra kita akan benar-benar hancur karenanya. Charles segera menghubungi Horace. Horace, lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, bukan? Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi kamu bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Charles sangat marah. Tuan Park, saya, Horace hampir menangis. Datanglah ke kota selatan untuk menerima hukuman matimu. Jika tidak, istri dan putrimu akan menggantikanmu. Charles menggeram di telepon. Ada apa? Apa yang membuatmu begitu marah, Tuan Park? Kane, yang kebetulan berada di sampingnya, menanyainya, sambil tersenyum. Tuan, artefak antik yang saya rencanakan untuk diberikan kepada Anda dirampok dari kami. Ini adalah orang yang sama yang telah melukai murid Anda, bersama dengan putra saya. Bab 518. Tuan, saya secara khusus mengatur agar artefak itu menjadi milik kita, tetapi seseorang hanya harus menghalangi jalan saya. Dia tidak hanya merampok 10 artefak itu, melainkan, dia bahkan telah mempermalukan Triple Group dan membuat kita didenda.
Napas Charles menjadi tidak menentu karena marah. Ekspresi Kane berubah secara halus ketika dia bertanya, apakah dia sulit untuk dihadapi? Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia membuat masalah untukmu. Yah, ya, dia orang yang agak licin. Tetapi jika kita ingin menjalankan rencana Triple Group, Hampton Utara harus diatasi. Ini adalah kunci untuk bergerak maju. Jadi, saya harap Anda dapat membantu kami dalam menangani masalah ini, menguasai. Charles menjelaskan dengan kilatan dingin di matanya. Kane melakukan analisis singkat sebelum menjawab, jadi, pada akhirnya, Morris Group yang menarik kendali. Iya, saya telah menerima berita yang telah mengkonfirmasi bahwa bahkan keluarga Rogers dari Northampton berada di bawah kendali grup Morris. Pemilik grup Morris sangat misterius dan memiliki kekuatan kuat di belakangnya. Dialah yang telah menjatuhkan Scott Yates, mantan penguasa Erudia. Membicarakannya saja sudah membuat rasa takut merayap di dalam hati Charles. Baiklah, kemudian kirimkan undangan ke Morris Group atas nama Triple Group dan minta negosiasi. Pembelian atau kolaborasi, tidak masalah. Jika mereka menolak, saya akan menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan semua rintangan. Jadi, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kane menegaskan dengan dingin. Mata Charles berbinar. Terima kasih, Tuan. Saya baru saja memikirkan cara untuk menimbulkan kehebohan di Morris Group yang akan memberi kita kesempatan untuk melenyapkan mereka. Negosiasi adalah solusi yang tepat. Jika negosiasi berhasil, Morris Group akan mengakui kekalahan. Jika negosiasi gagal, dia punya alasan untuk menyingkirkan Morris Group. Dengan Master Taekwondo top di sisinya, dia tidak takut pada siapapun. Ketika berbicara tentang negosiasi, kebaikan dan kekerasan berjalan beriringan. Khalid, ikuti dia ke negosiasi. Kane memberi perintah kepada pria yang berdiri di sampingnya, yang tingginya hampir 2 meter, dengan berat lebih dari 200 pound. Iya Tuan. Khalid Ibara mengangguk. Dia adalah juara kompetisi pertarungan bebas Daxia, dan tidak sekalipun dia kalah, selama bertahun-tahun dia berpartisipasi. Lebih dari separuh lawan yang dia kalahkan telah kehilangan nyawa, sementara sisanya lumpuh atau mengalami depresi. Dia dikenal sebagai senjata seukuran manusia. Kemudian, keterampilan bertarungnya yang sudah mengesankan meningkat ketika Kane membawanya di bawah sayapnya. Sejak itu, Khalid Ibara praktis tak terkalahkan. Gabungan Nolan dan Logan bahkan tidak cocok untuknya. Dia juga dikabarkan tahan peluru. Charles sangat gembira. Oke, tidak masalah. Saya akan mengirim bawahan saya yang paling cakap untuk memimpin negosiasi. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah gagal ketika mendiskusikan kolaborasi. Dengan Khalid mendukungnya, masalah ini dapat diselesaikan, tanpa perlu Anda secara pribadi masuk. Keesokan harinya, manajer umum Triple Group di Erudia digantikan oleh orang lain. Seorang wanita mengambil alih posisi Horace. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan Horace. Wanita itu berasal dari latar belakang yang agak unik. Pertama, dia adalah seorang Erudian. Kedua, dia adalah keponakan Charles, tunangan Tristan, dan mereka berdua akan menikah dalam 5 hari. Menurut aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat Triple Group, adalah wajib bagi manajer umum untuk menjadi seorang Erudian. Charles berencana untuk mengendalikan semua aset di bawah Triple Group melalui pengaturan ini. Sampai baru-baru ini, Triple Group telah dilemparkan ke pusat pengawasan publik, dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang bertentangan tentang mereka. Meskipun demikian, reputasi mereka mengalami pukulan besar dan mereka saat ini sedang dicabik-cabik oleh berbagai pasar di Northampton. Di bawah tekanan dari banyak pihak, Triple Group kehilangan pijakannya di Northampton. Di grup Morris, Miss Annabelle, beberapa saat yang lalu Triple Group telah mengirim seseorang, untuk mengundang kita ke sebuah negosiasi. Itu akan diadakan di ruang konferensi di Dynasty Hotel sore ini. Mereka ingin mendiskusikan perkembangan masa depan di Northampton. Asisten Iris menyampaikan pesan itu padanya. Apa Triple Group sampai saat ini? Ketidaksenangan melapisi fitur Iris. Triple Group telah melakukan banyak hal teduh baru-baru ini. Mereka bahkan telah mengirim headhunter untuk menargetkan para eksekutif Morris Group, untuk meyakinkan mereka agar melompati kapal. Selain itu, mereka juga telah menyebabkan gangguan kecil pada saluran distribusi dan pedagang, mengganggu operasi normal grup Morris. Meski tidak merugikan kepentingan substantif perusahaan, tipu muslihat kecil mereka semakin hari semakin tak tertahankan. Banyak karyawan di perusahaan mulai mengeluh, dengan mereka semua mengirimkan permintaan kepada Iris untuk menyelesaikan masalah ini.
Bab 519. Saya pikir Triple Group ingin menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Jika kita tidak menghadiri negosiasi, saya khawatir bajingan tak tahu malu itu akan bermain kotor. Kupikir kita harus pergi juga. Membiarkan mereka terus melecehkan kita seperti ini tidak akan berhasil. Ya, tidak apa-apa bahkan jika mereka mengusulkan kolaborasi. Kita semua bisa menghasilkan uang dan bekerja sama dalam pengembangan Northampton. Iris menghubungi Neil setelah menerima pendapat semua orang tentang masalah ini. Kirin menjawab bahwa bos besar juga telah setuju untuk bernegosiasi. Tapi kali ini, kitalah yang berada di atas angin, jadi kita harus mengambil jalan yang tinggi agar tetap seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa para eksekutif harus pergi. Kirim Levi sebagai gantinya. Iris memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Jika kita setuju untuk bernegosiasi, masih mengirim mereka orang yang tidak penting untuk melakukannya, itu menunjukkan bahwa kita tidak takut pada mereka. Ini tidak diragukan lagi akan memberi tekanan pada Triple Group. Bahkan jika kita akhirnya berkolaborasi, Morris Group akan tetap mendapat manfaat darinya. Hah? Kamu ingin mengirim Levi? Kami tahu dari mana Anda berasal, tetapi mengirimnya hanya akan memperburuk keadaan, bukan begitu? Semua orang bingung. Tidak, kamu tidak mengerti. Levi ahli dalam hal ini. Jadi, sudah beres, kata Iris. Sebenarnya, dia punya motif pribadi. Dia ingin mempromosikan Levi, tetapi meyakinkan yang lain benar-benar memusingkan. Satu-satunya cara adalah membantunya meningkatkan performanya. Dia percaya bahwa membiarkan dia menghadiri negosiasi dengan Triple Group akan berhasil. Apa, aku? Levi tercengang sama seperti yang lain. Aku akan menuliskan poin-poin yang akan dikemukakan selama negosiasi, jadi yang harus kamu lakukan adalah mengikutinya. Iris bahkan membuat semua persiapan yang diperlukan untuk Levi. Dia melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk memberi Levi promosi itu. Sedikit yang dia tahu bahwa Levi adalah bos dari Morris Group. Baiklah, suruh Seth mengirimku ke sana. Levi tampak sedikit kesal. Adapun detail negosiasi yang telah ditulis Iris, Levi bahkan tidak meliriknya. Apakah Triple Group ingin bernegosiasi? Kesempatan gemuk, bahkan berlutut tidak akan cukup. Levi penasaran ingin tahu apa yang dilakukan Triple Group. Pukul 3 sore, di ruang konferensi di Dynasty Hotel. Perwakilan dari Triple Group sudah hadir. Seorang wanita yang canggih dan didorong oleh karir, yang mengenakan pakaian profesional dikelilingi oleh sekelompok orang. Saat dia tiba, wanita lain yang hadir dibayangi olehnya, paling tidak dibandingkan. Auranya terlalu kuat. Dia adalah manajer umum Triple Group yang baru diangkat, Lauren Fletcher. Lauren adalah seorang wanita cakap yang berhasil masuk ke Southampton University dan setelah itu, pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Setelah bekerja selama beberapa tahun, ia bekerja untuk sebuah perusahaan pengayauan di bawah Triple Group. Keahliannya adalah mencari bakat dari perusahaan lain untuk Triple Group. Dalam 5 tahun terakhir, Lauren telah memecahkan rekor dengan secara pribadi merekrut lebih dari 370 individu berbakat untuk Triple Group. Terutama pada saat Triple Group telah menerapkan strategi perusahaan mereka di perusahaan lain, mereka pertama-tama akan melepaskan headhunter mereka untuk merekrut individu-individu berbakat dan berpengalaman dari perusahaan tersebut. Perusahaan pengayauan terdengar mewah, tetapi di industri ini, mereka dianggap sebagai pekerjaan yang berbahaya dan menjijikkan. Yang mereka lakukan hanyalah mencuri karyawan dari perusahaan lain. Selain menjadi headhunter ahli, Lauren adalah negosiator yang lebih baik. Selama dia yang memimpin negosiasi, kesepakatan akan ditutup. Charles memiliki kepercayaan penuh padanya dan karena dia juga penduduk lokal di Northampton, dia memutuskan untuk menawarkan posisi sebagai manajer umum di Triple Group. Dia juga telah mengatur pernikahan antara keponakannya dan dia. Lauren membuntuti di belakang sosok raksasa Khalid. Semua orang yang dia lewati gemetar ketakutan saat melihatnya. Seth mengantar Levi ke lokasi pertemuan dan mereka tiba tak lama kemudian. Levi Garnison, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Lauren menunjukkan keterkejutan saat melihat Levi. Bab 520. Lauren Fletcher. Levi segera mengenalinya juga. Dia telah dijodohkan dengan wanita ini, bahkan sebelum tahun-tahun sekolah menengahnya. Itu karena ketika mereka berdua masih anak-anak, orang tua angkatnya telah mengatur agar dia menjadi tunangannya. Ayah Lauren, Isaac Fletcher, berteman baik dengan ayah angkat Levi. Keluarga Fletcher dianggap sebagai keluarga terkemuka, tetapi mereka tidak setingkat keluarga Garnison.
Tidak lama setelah mereka mengadopsi Levi, lahirlah Lauren. Oleh karena itu, Ishak telah mengajukan gagasan tentang pertunangan masa kanak-kanak, dengan tujuan menenggelamkan cakarnya ke dalam keluarga Garrison. Meskipun orang tua angkat Levi tidak begitu menyetujui status keluarga Fletcher, mereka tetap menyetujuinya, karena Levi diadopsi. Ketika Levi makmur, keluarga Fletcher berada di atas bulan. Lagi pula, jika Levi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, itu akan membuktikan bahwa Fletcher telah bertaruh pada kuda yang tepat. Lauren menjadi tergila-gila dengan Levi, mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang mabuk cinta. Pada akhirnya, keluarga Fletcher hanya setuju untuk memutuskan semua hubungan, setelah melihat bahwa Levi dan Zoe telah berkumpul. Setelah itu, mereka membatalkan pertunangan, melontarkan ancaman bahwa Levi akan menyesali keputusannya. Sejak itu, Lauren tidak disebutkan lagi dan dia hanya mendengar bahwa dia pergi untuk belajar di luar negeri. Pada hari pemenjaraan Levi, Ishak bahkan mengunjunginya untuk menambah penghinaan pada lukanya. Lauren juga senang mengetahui bahwa Levi telah dipenjara, sangat menikmati kemalangannya. Ini terutama terlihat ketika dia mengetahui bahwa Zoe telah menjalani kehidupan seorang janda. Hatinya hampir meledak dengan kegembiraan. Dia selalu menganggap Zoe bertanggung jawab untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Gelar bos wanita Levi Group seharusnya menjadi miliknya. Hehe, kamu masih bisa mengenaliku. Anggap aku terkesan. Lauren tersenyum manis. Segera setelah itu, senyum jatuh dari bibirnya. Apa, Anda tidak mungkin menjadi orang yang dikirim Morris Group untuk bernegosiasi atas nama mereka, kan? Saya, dan Anda mewakili Triple Group. Levi melemparkan kembali pertanyaan padanya. Kurasa kamu masih belum tahu siapa aku sebenarnya, Lauren menyeringai, sambil mengumumkan dengan cara yang mengejek. Cerahkan aku. Levi mengangkat alisnya. Dengar, berdiri di depanmu adalah manajer umum Triple Group. Seseorang di sampingnya segera memperkenalkan. Pria itu terus bertanya, dan siapa Anda? Beraninya Morris Group mengirim Anda untuk bernegosiasi. Sebelum Levi sempat berbicara, asisten Lauren datang dengan sebuah tablet yang menyatakan, Miss Fletcher, Levi Garrison adalah konsultan teknis di Morris Group. Sebenarnya, dia tidak memiliki posisi yang tepat, itu hanya gelar kosong. Selain itu, supervisor departemen teknis, Isaiah Wade, yang membawanya masuk. Singkatnya, Levi Garrison dipekerjakan melalui koneksi. Senyum Lauren mengembang setelah mendengar ini. Perusahaan pengayaan adalah yang terbaik dalam menggali informasi. Mereka sudah mengetahui tentang Levi dan keterlibatannya dengan Morris Group, termasuk mereka yang membencinya. Dia tahu semua yang perlu dia ketahui. Menurut informasi yang mereka peroleh, sebagian besar orang di Morris Group sangat tidak puas dengan Levi yang dipekerjakan melalui koneksi. Dia telah dipecat sebelumnya, tetapi kemudian, dia masuk sekali lagi, melalui pintu belakang. Morris Group telah melakukan kuesioner dengan karyawan yang paling dibenci, sebagai salah satu pertanyaannya. 80% karyawan menuliskan nama Levi karena mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan tempat di perusahaan. Levi adalah satu-satunya yang masuk, melalui cara yang mudah. Levi, kupikir setelah kamu dibebaskan dari penjara, kamu akan kembali ke kejayaanmu yang dulu. Aku tidak menyangka kamu akan selesai untuk selamanya. Aku melihat bahwa kamu bermain-main setiap hari. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Lauren bertanya dengan senyum penuh racun. Ketika dia mendengar bahwa Levi datang atas nama Morris Group, pikiran pertamanya adalah bahwa dia adalah bos dari Morris Group. Setelah dia membaca informasi rinci tentang dia, hatinya akhirnya mereda. Ternyata pemenjaraan Levi telah merugikannya dan dia sekarang benar-benar tidak berguna. Bersambung.